Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa, shaimin, shaimat, muslimin, muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita telah berada pada separuh lebih dari perjalanan kita beribadah di bulan suci, bulan Ramadan. Tentu kita bersama menyaksikan fenomena ironis di dalam masyarakat ketika kita sudah mulai letih, mulai capek untuk menjalankan rangkaian ibadah pada bulan suci ini, atau sebagian kita meninggalkan gelanggang untuk menuju ke tempat perbelanjaan, atau bahkan meninggalkan ibadah di bulan suci, bulan Ramadan. Kita berharap semoga sisa bulan suci, bulan Ramadan tahun ini kita husnudzon saja kepada mereka yang meninggalkan gelanggang. Mudah-mudahan mereka tidak karena meninggalkan fadilah dan keutamaan beribadah di dalam bulan suci, bulan Ramadan, tapi mereka meninggalkan gelanggang untuk kembali ke gelanggang di dalam rangka menggiatkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang setengah menuju akhir dari bulan suci, bulan Ramadan, tentu tidak bisa dilepaskan dari satu iming-iming keutamaan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang di dalam berbagai teks, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, dan masyhur di kalangan kita semua, malam ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya kita akan mendapatkan bonus ibadah yang kebaikan malam itu melebihi 1000 bulan. Tentu ini adalah hadiah atau fadilah bulan Ramadan yang diberikan Allah kepada kita semua, karena Allah sangat sayang kepada kita, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, rugilah kita kalau kehadiran Lailatul Qadar ini tidak kita sambut, tidak kita upayakan agar malam itu menghampiri kita sebagai bagian dari ibadah kita di bulan suci, bulan Ramadan tahun ini. Shaimin, shaimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara dengan sudut pandang kita sebagai muslim tentang Lailatul Qadar, maka ada dua hal yang sangat erat berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Yang pertama adalah rahasia Allah. Yang kedua, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa terkait dengan rahasia atau sirrullah atau sesuatu yang disembunyikan oleh Allah? Kalau kita menyimak, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa ada 6 rahasia dalam 6 perkara. Salah satunya adalah katamallahu lailatul qadar fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan suci, bulan Ramadan. Kalau sifatnya rahasia, tentu ya rahasia itu adalah haknya Allah untuk menyimpannya sebagai sebuah rahasia. Tetapi sekali lagi, sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, kita ini sangat disayangi oleh Allah. Allah membukakan tabir rahasianya, memberikan alamat-alamat dan tanda-tandanya melalui kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW.
mengutip dari Buya Yahya mengatakan, kalau Lailatul Qadar ini tidak dirahasiakan, maka kacaulah dunia. Ibarat orang berebut sesuatu yang luar biasa, ketika sesuatu itu tidak dirahasiakan, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa, dan tidak ada penghargaan terhadap orang-orang yang berjibaku, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menggapai Lailatul Qadar itu, dibanding dengan orang-orang yang tidak melakukan sesuatu apapun di bulan suci, bulan Ramadan. Oleh karena itu, kasih sayang Allah dengan menyingkap atau memberikan tanda-tanda tentang Lailatul Qadar itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu ditandai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam yang diberkahi. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan bahkan di dalam beberapa hadis yang masyhur kita kenal, iltamisu lailatul qadri fil witri minal ashr. Carilah, sungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir, terutama di yang witir, yang ganjil. Kalau dikatakan sebagai sebuah rahasia, Lailatul Qadar rahasia, mengapa Allah memberikan bocoran? Ya, karena sayangnya Allah pada kita semua. Bahkan ada anekdot di masyarakat itu, yang suka memberi bocoran itu juga tidak hanya Rasulullah atau Allah melalui tanda-tandanya, tetapi ada Pak Lebih itu yang kalau di makam itu sering nalkin memberikan bocoran soal kepada mayit. Itu sekali lagi adalah bagaimana Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka tidaklah heran jika Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan syadda mi'zarah, mengencangkan, mengikat dengan kuat pakaiannya, mengencangkannya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya, keluarganya, serta menghidupkan, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Itu contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar yuk siapapun kita di masa-masa menjelang akhir bulan Ramadan itu, dengan cara yang kita bisa, mungkin kita tidak bisa berjamaah bersama-sama di masjid, tetapi luangkan waktu untuk bersungguh-sungguh di sela-sela bagaimana kita mungkin berbelanja untuk kebutuhan Ramadan, mencari nafkah buat keluarga untuk kebutuhan lebaran dan lain-lain. Di sela-sela itu, di bagian-bagian waktu yang mustajabah di sepertiga malam, kita giatkan sisa-sisa Ramadan ini untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan pada malam hari itu. Tetapi ingat yang kedua, memberi Lailatul Qadar adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kepada yang Allah mau, tetapi Allah tetap berprinsip yang diberi adalah mereka yang bersungguh-sungguh. Allah tidak berbuat zalim terhadap orang yang bersungguh-sungguh, tetapi kita tidak tahu. Maka beribadahlah karena Allah, maksimalkan ibadah di akhir bulan Ramadan ini karena Allah. Mudah-mudahan Lailatul Qadar dan kebaikannya yang tadinya menjadi rahasia dan hak prerogatif Allah menghampiri kita. Tandanya kita semakin baik, kita semakin tenang, kita semakin damai. Kalau alam saja bisa memberikan petunjuk tanda-tanda tentang Lailatul Qadar, maka sesungguhnya di dalam hati kita, sebagaimana alam, akan ada ketenangan, kedamaian, perilaku yang akan lebih baik dan terkontrol, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah di dalam akhir bulan Ramadan ini dengan bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung dan terpilih oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah menggapai malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.